Sholih dan sholihah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini Anda akan menerangkan tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Itu cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga. Yang selanjutnya sholih dan sholihah, yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada utusannya yaitu ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, turun pertama kali pada saat Nabi Musa alaihissalam berada di Bukit Tursina. Berasal dari bahasa Ibrani yang artinya peraturan. Itu yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi. Itu di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang artinya peraturan. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, ditujukan untuk kaum Bani Israel dalam bahasa Kipti. Yang selanjutnya yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, menerangkan hukum tauhid dan mengabarkan akan datangnya nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Injil diturunkan sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan nuzul Quran
terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira, Makkah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Nah, Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Nah, Al-Quran diturunkan secara bertahap, bukan secara langsung. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga rahmatan lil alamin. Jadi kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran disebut juga atau ajarannya itu untuk umat manusia sebagai rahmatan lil alamin, atau sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Oke, soli dan solihah, itulah keterangan tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari Pak Indah. Kita akan bertemu pada pembelajaran yang selanjutnya. Cukup sekian dari Pak Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.